Kebahagiaan itu tidak ditentukan dari seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Percayalah bahwa kebahagiaan itu dari dalam. Kita bisa bahagia dalam keadaan apapun, karena berkat Tuhan bukan diukur dari banyaknya jumlah, tetapi karunia untuk menikmatinya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam hati kami. Bapa, pimpin kami terus supaya kami memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Berikanlah roh hikmat dan wahyu, supaya kami boleh menangkap maksud firman-Mu. Pimpin hamba-Mu Tuhan, hamba menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya, karena sungguh tanpa pimpinan-Mu, hamba tidak mampu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai bijak mengelola keuangan. Kegagalan banyak anak-anak Tuhan, salah satunya adalah di area keuangan. Seringkali hidup kita tidak jadi berkat karena kita tidak pandai mengelola keuangan. Banyak orang yang susah bukan karena mereka tidak punya penghasilan, tapi mereka tidak bijak mengatur keuangan. Sebesar apapun penghasilan Anda, kalau Anda tidak bijak mengelolanya, Anda akan selalu merasa kurang. Mari belajar berkata cukup. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 11 berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Apapun keadaan kita, kita harus belajar mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang bisa kita nikmati. Jangan selalu menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Jangan pakai ukuran orang lain untuk menentukan kebahagiaan kita. Kalau kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita akan terpuruk dan iri hati. Jangan berpikir bahwa kalau aku bisa punya segalanya, aku pasti bahagia. Karena buktinya hari ini banyak orang kaya yang bisa beli segalanya, tapi mereka juga tidak bahagia. Ada orang kaya yang bahagia juga tentunya. Kebahagiaan itu tidak ditentukan dari seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Percayalah bahwa kebahagiaan itu dari dalam. Abundance of the heart. Ketika kita bisa merasa cukup, ketika kita bisa belajar bersyukur, ketika kita bisa diberi rasa nikmat oleh Tuhan dalam segala keadaan. Tidak tergantung dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tidak tergantung dari apakah kita punya barang-barang yang bermerek, yang branded, tidak terukur dari besar kecilnya pendapatan kita. Kita bisa bahagia dalam keadaan apapun, karena berkat Tuhan bukan diukur dari banyaknya jumlah, tetapi karunia untuk menikmatinya. Pengkhotbah 5 ayat 19 berkata begini, "Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah." Ayat 20 berkata gini, "Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya." Berkat dari Tuhan bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Banyak kali orang sibuk cari uang tiada henti, dan ketika mereka berpikir ingin menikmati, mereka sudah terlambat. Umur sudah tua, biasanya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Untuk pergi kemana-mana, kaki sudah sakit, badan mulai lelah. Nikmatilah hidup ini. Seberapapun yang Anda bisa miliki, nikmati. Karena karunia untuk menikmati itu pemberian Tuhan bagi kita. Arti diberkati yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menikmati hidup kita. Tahukah Anda bahwa uang itu selalu membuat kita merasa kurang? Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata begini, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya?"
Seberapa banyak pun harta kita, kita nggak akan pernah ada puasnya. Seberapa banyak pun uang kita, kita nggak akan pernah ada puasnya. Karena uang punya sifat selalu membuat manusia merasa kurang. Berapapun penghasilan kita, nggak akan pernah ada cukupnya. Jangan pakai uang sebagai takaran untuk kebahagiaan. Karena uang itu akan selalu membuat kita tidak bahagia, selalu kurang. Nah, bagaimana kita bijak mengelola keuangan sejak muda supaya di masa tua kita tidak susah? Karena itulah penting sekali untuk kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena kalau kita bisa bijak mengelola keuangan sejak masih muda, kita tidak akan susah di masa tua. Pelajaran yang saya ingin bagikan yang pertama-tama, jangan mengejar barang yang sia-sia. Amsal 28 ayat 19 berkata begini, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Kalau kita kerja rajin, kita akan kenyang dengan makanan, arti firman Tuhan. Tapi kalau fokus kita adalah mengejar barang yang sia-sia, kita akan kenyang dengan kemiskinan. Kenapa? Karena orang yang selalu mengejar barang yang sia-sia, seberapa banyak pun penghasilannya pasti habis juga. Gak ada sisa untuk ditabung, dan bahkan mungkin bisa kurang karena hutang kartu kredit. Itu yang membuat orang jadi miskin. Bukan karena mereka tidak punya penghasilan, tapi karena mereka tidak pandai mengelola keuangan. Amsal 12 ayat 11 berkata begini, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Mari kita belajar bahwa kita tidak boleh mengejar barang yang sia-sia, karena bagi Tuhan itu merupakan sebuah kebodohan. Jangan lapar mata. Ada istilah lapar mata. Jangan selalu mengikuti keinginan mata kita, nafsu kita, keinginan ingin punya ini, ingin punya itu, ingin beli ini, ingin beli itu. Lihat ini mau, lihat itu mau. Kalau sekedar cuci mata, tidak apa-apa. Mari kita baca sama-sama dalam Pengkhotbah 6 ayat yang ke-9. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Berarti window shopping itu alkitabiah. Kita ke mall hanya untuk lihat-lihat. Tapi hati-hati, kalau Anda tidak bisa menguasai diri, Anda akan jadi orang yang lapar mata. Beli ini dan itu, besar pasak daripada tiang. Akhirnya Anda yang tidak niat belanja, jadi belanja. Padahal tidak ada anggaran untuk beli, Anda maksa beli. Ini yang membuat orang akhirnya jadi susah. Jangan tergiur dengan 4 huruf ini, S-A-L-E, sell. Biasanya orang Indonesia kalau lihat tulisan sell langsung kalap. Jangan juga tergiur dengan tulisan cicilan 12 kali tanpa bunga. Karena Anda tahu seberapa banyak pun yang Anda beli meskipun bisa dicicil 12 kali, hutang tetap harus dibayar. Ambil barang A, cicilan 12 kali. Beli barang B, cicilan 12 kali. Beli barang C, cicilan 12 kali. At the end of the day, setiap bulan, cicilan Anda akan besar sekali. Jangan hidup kemakan gengsi. Firman Tuhan berkata, orang yang mengejar barang yang sia-sia itu tidak berakal budi. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh label dunia. Kalau memang kita mampu beli, silakan. Tapi kalau tidak mampu, jangan berhutang. Jangan sampai demi punya tas mahal, tas bermerek, kita cicil 12 kali. Kita ngutang sana sini, gesek kartu kredit. Karena semua hutang harus dibayar. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh label dunia. Anda nggak jauh lebih berharga hanya karena Anda pakai tas yang mahal. Anda juga tidak kurang berharga hanya karena Anda pakai tas murah. Kita seringkali terjebak dengan cara-cara dunia. Kalau tidak pakai Louis Vuitton tidak gaya. Kalau tidak pakai Chanel tidak punya nama. Jadilah diri sendiri. Nikmati hidup kita. Seberapa yang kita punya. Jangan sampai kita menginginkan tapi kita tidak punya kemampuan. Itu besar mata namanya. Jangan kemakan gengsi lah. Bergaul dengan orang-orang yang punya uang lebih banyak dari kita.
Mereka bisa mampu beli tas mahal, sepatu mahal, baju bermerek, beli mobil yang mahal, lalu kita kepingin seperti mereka padahal kita nggak bisa. Karena ingat, hutang kita tanggung sendiri, bukan orang lain yang bayarin kita. Jangan sampai kemakan gengsi karena nilai hidup kita tidak ditentukan dari label dunia. Lebih baik hidup sederhana tapi bahagia. Hutang pasti bikin sengsara. Saya ingin mengajarkan pedoman hemat. Yang pertama, belilah yang dibutuhkan. Saya senang punya suami yang kalau saya belanja apa-apa atau ingin beli apa saja, dia selalu bertanya, "Emang butuh?" Awalnya menjengkelkan, dalam hati pelit banget sih. Tetapi Jojo mengajar saya untuk jadi perempuan bijak. Kalau mau beli apa-apa, bertanya pada diri Anda, butuhkah? Karena gini, kalau kita beli yang kita tidak butuh, kita cuma pakai satu kali aja, habis itu simpan di lemari, kita nggak pakai lama-lama jadi rusak, dan ujung-ujungnya yang nggak kita pakai itu, kita bagi juga buat orang lain. Nah kan Bu Heni, kita bagi buat orang lain, itu kan kebaikan. Enggak, itu kebodohan. Kita beli yang kita nggak butuh. Kalau Anda ingin hemat, beli yang dibutuhkan. Yang kedua, beli yang berkualitas di waktu yang pas. Kapan itu waktu yang pas? Waktu lagi sale. Tahukah Anda, beli barang-barang yang baru keluar itu mahal. Tapi kalau sudah lewat musimnya atau sudah ganti seri terbarunya, kita akan jauh lebih hemat. Kebanyakan orang mengejar barang yang baru keluar. Seperti kacang goreng. Padahal kalau kita mau sabar sedikit, harganya akan turun. Akan jauh lebih hemat. Mungkin untuk barang yang mahal kita bisa hemat 1 juta, 2 juta. Harus sabar. Di Australia kami punya kebiasaan. Kami hanya belanja ketika Natal dan juga ketika musim itu ganti. Kenapa? Kami beli baju winter saat masuk musim summer. Kami beli baju-baju hangat justru ketika sudah mau musim panas. Kenapa begitu? Karena harganya jauh lebih murah. Harganya bisa turun 70%. Murahnya luar biasa dengan kualitas yang sama. Belilah barang yang berkualitas, bukan asal yang murah. Saya sarankan kalau ibu-ibu mau bijaksana, selalu belanja barang yang berkualitas, tidak selalu bermerek. Tapi kualitas memang tidak bisa bohong, harganya pasti jauh lebih mahal. Tapi saya mau bilang gini, barang yang berkualitas itu pada akhirnya akan jauh lebih long lasting, tahan lama. Dan Anda akan memakai itu untuk waktu yang panjang. Dan pada ujungnya Anda akan jauh lebih hemat. Daripada beli murah-murah, sekali pakai rusak, Anda akan jauh lebih boros karena Anda harus beli lagi. Satu kali saya diajarin, Bu Heni, kalau mau beli minyak goreng, belilah minyak goreng yang agak mahal. Karena ketika ibu pakai untuk goreng, itu dia masih bening, sehingga bisa dipakai berkali-kali dan sehat lagi. Kalau Anda beli minyak goreng yang murah, kelihatannya murah separuh harga, tapi cepat jadi hitam warnanya dan akhirnya jadi boros. Minyak cepat habis karena harus ganti terus. Saya belajar bahwa kualitas itu nggak mungkin bohong. Ada harga, ada barang. Tapi bukan soal mereknya, nggak perlu branded, tapi merek yang kita bisa percaya tentunya ya. Di waktu yang pas. Poin ketiga ini nyambung dengan itu. Saat kebutuhan sehari-hari sedang ada potongan harga, beli lebih banyak. Karena pada akhir tahun, di anggaran keuangan Anda akan jauh lebih hemat. Barang-barang yang Anda pasti butuh tuh seperti sampo, sabun, minyak sayur, gula, tepung, dan sebagainya. Barang-barang yang memang dibutuhkan untuk sehari-hari. Ketika sedang ada potongan harga, belilah lebih banyak. Seperti sabun cuci pakaian dan lain sebagainya. Amsal 21 ayat 20 berkata begini, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kita perlu sekali belajar menata keuangan bagaimana kita bisa hemat. Bukan pelit, tapi hemat, bijaksana. Sadarilah bahwa ada fase-fase yang kita akan lewati dalam hidup kita. Anda bisa lihat di tabel di layar kaca Anda. Saya mendapat ini dari salah satu narasumber di program Ngobrol Bareng Keheni yang lalu tentang belajar bijak mengelola keuangan dan investasi. Di usia
0 sampai 20 adalah masa anak-anak bertumbuh dan sekolah, kuliah. Nah, diharapkan di usia 22-23 itu sudah kelar kuliah. Nah, kita perlu tegas sama anak-anak kita, karena inilah fase hidup mereka. Jangan sampai di fase mereka sudah lulus kuliah, mereka masih kuliah ketika mereka harusnya sudah kerja. Nah, di fase usia 20 sampai 35 tahun adalah fase di mana anak-anak muda itu mulai membangun karir, memulai usaha, mulai bekerja mandiri. Nah, apa yang harus dilakukan di usia-usia ini, 20 sampai 35? Mulai belajar beli rumah, investasi, mulai nabung untuk masa depan. Anda mau menikah, bukan? Nah, kalau mau menikah harus siap-siap punya rumah. Karena beli atau ngontrak, Anda tetap butuh rumah. Ada waktu yang harus kita perhitungkan kapan kita mau berkeluarga. Lalu kapan kita mau pensiun. Harus ada dana cadangan untuk masa tua. Nah, kita harus ngerti life stages, fase-fase tahapan-tahapan kehidupan yang kita harus lewati, mau nggak mau. Kalau kita nggak bijak dengan life stages ini, kita akan melewati masa-masa di mana kita harusnya produktif, kita tidak produktif, maka di masa tua kita akan susah. Perencanaan keuangan masing-masing orang berbeda-beda. Anda bisa menetapkannya sendiri, tapi harus disertai dengan komitmen. Saya beri contoh. Mengalokasikan pengeluaran setiap bulan seperti ini. Perpuluhan dan persembahan 15-20% dari penghasilan bulanan. Ini terserah Anda mau mengaturnya seperti apa. Saya hanya memberi contoh. Karena ketika Tuhan memberkati kita, ada benih yang harus ditabur kembali, ada roti yang memang bagian kita untuk dinikmati. Nah, saya bicara benih, perpuluhan dan persembahan, taburan untuk orang tua, Anda nolong orang lain, dan lain sebagainya, itu 15-20%. Kemudian, kebutuhan konsumsi, kebutuhan pokok seperti makan, minum, tagihan listrik, biaya telepon, biaya transportasi, sekolah anak, dan lain sebagainya, 30-40%. Berikutnya, kewajiban kredit. Kalau Anda yang ada cicil rumah atau cicil kendaraan, tidak boleh lebih dari 30-40% dari penghasilan Anda. Kemudian sisanya, belajar menabung dan berinvestasi 10-20%. Kenaikan pendapatan bukan berarti menaikkan konsumtif kita. Artinya apa? Kita nggak akan bisa menikmati lebih kalau kenaikan pendapatan kita selalu diiringi dengan kenaikan gaya hidup kita. Ketika gaji naik, penghasilan bertambah, kalau selalu diiringi dengan naiknya gaya hidup, naiknya pengeluaran, kita nggak akan pernah ngerasa ada lebihnya. Pas-pasan terus. Nah, bagaimana kita bijak mengatur keuangan? Pastikan kenaikan pendapatan jangan sama dengan kenaikan pengeluaran. Bagaimana cara membuat perencanaan keuangan? Anda bisa mengerjakan ini di Excel, di komputer, atau ambil kertas dan pulpen dan tulis. Buat pos pengeluaran bulanan. Bagi jadi 2 tabel, pisahkan kebutuhan pokok bulanan dan gaya hidup. Di bagian kebutuhan pokok bulanan, Anda bisa cantumkan kebutuhan makan, uang sekolah, tagihan listrik, air, dan lain sebagainya, transportasi kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan di kebutuhan gaya hidup, yang biasanya Anda lakukan, Anda bisa isi di situ. Kemudian, yang kedua, Anda harus mulai mengalokasikan berapa uang yang Anda mau tabung dan investasikan. Yang ketiga, pastikan Anda juga mengalokasikan berapa piutang yang Anda harus bayar. Pastikan Anda bayar tagihan-tagihan Anda, cicilan kartu kredit maupun tagihan listrik dan lain sebagainya tepat waktu. Karena denda dan bunga akan membuat pengeluaran kita bertambah. Tambahkan juga pengeluaran untuk asuransi, karena asuransi merupakan perlindungan bagi Anda dan keluarga. Sehingga ketika Anda sewaktu-waktu harus berobat, Anda tidak mengeluarkan uang lebih banyak. Hari ini sudah ada BPJS yang terbilang jauh lebih murah dibandingkan asuransi swasta.
Anda bisa memilih apa yang Anda mau untuk diri Anda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saran saya, setelah Anda membuat anggaran ini, kalau masih ada uang lebih, nikmati, habiskan. Karena banyak orang bisa cari uang tapi tidak bisa menikmati hidup. Akhirnya kita hanya kerja keras untuk mencukupi kebutuhan aja, kita jadi budak uang pada akhirnya. Pastikan ketika Anda berlelah-lelah mencari uang, Anda juga punya bagian untuk menikmatinya. Anda harus layak untuk menghargai diri Anda sendiri. Saya ingin share di bagian akhir khotbah saya mengenai investasi yang alkitabiah. Di Amsal 24 ayat ke-27 dikatakan begini, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Anak-anak muda ketika baru lulus kuliah pastinya akan cari kerja atau mulai usaha. Nah, ketika kita mulai bekerja, mempunyai penghasilan sendiri, ya sudah bekerja atau berusaha, memiliki usaha, fase berikutnya adalah bangun rumah, kata firman Tuhan. Investasi yang alkitabiah adalah menyediakan rumah tinggal. Mari belajar memiliki investasi sejak muda. Dengan punya cicilan untuk rumah atau KPR, kita akan disiplin menyisihkan setiap penghasilan kita untuk hal yang penting. Karena rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang setiap orang pasti butuhkan. Apalagi ketika mau berumah tangga. Ketika kita punya kewajiban untuk hal yang penting yaitu rumah setiap bulan, kita akan cenderung lebih bijaksana mentata keuangan kita sehingga uang kita tidak habis untuk hal-hal yang sia-sia atau yang kurang penting. Kalau Anda menghabiskan uang Anda untuk hal-hal yang kurang penting, maka Anda akan kehilangan hal-hal yang penting. Ingat bahwa ketika kita mulai berinvestasi sejak muda, ini benefitnya. Gaji akan naik terus, katakan amin. Tetapi cicilan KPR itu tetap sama. Katakan Anda mengambil cicilan 15 tahun, 20 tahun, atau 25 tahun. Nilai cicilan bulanan itu tetap sama. Tergantung bunga tentunya, tetapi gaji Anda naik terus. Dan nilai aset itu bertambah terus. Makanya saya sarankan anak-anak muda, ayo berinvestasi sejak muda. Saya sama suami dari sejak sebelum nikah, kami nabung sama-sama untuk bisa mencicil rumah kecil. Karena kami sadar bahwa rumah tinggal adalah kebutuhan pokok. Kalau saya pribadi tidak mau kontrak. Kenapa? Karena waktu kontrak itu juga tidak murah. Daripada uangnya saya bayar untuk kontrakan, lebih baik saya tabung supaya bisa jadi DP atau uang muka untuk cicilan rumah. Anggap saja investasi rumah itu adalah tabungan, yang sebenarnya juga merupakan investasi untuk masa depan. Karena kalau kita tidak butuh sekalipun, rumah itu bisa kita sewakan dan kemudian menjadi penghasilan tambahan. Bahkan dari uang sewanya bisa menutupi biaya cicilan bulanan untuk rumah itu sendiri. Percayalah suatu hari nanti ketika Anda membutuhkannya untuk rumah tinggal keluarga Anda akan sangat berbahagia karena Anda sudah memulainya sejak muda. Bukan mewah tidaknya rumah yang menjadi target. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan sendiri, supaya jangan sampai cicilannya mencekik leher kita. Amsal 24 ayat 3 berkata gini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Artinya gini, kita harus berhitung baik-baik, kita harus mikir baik-baik bagaimana caranya supaya kita bisa mencicil rumah untuk masa depan kita. Jangan demi rumah besar sampai-sampai kita makan aja nggak bisa. Tadi saya bilang bahwa besarnya cicilan bulanan maksimal itu 30-40% dari penghasilan kita. Jangan lebih. Karena kalau kita punya cicilan hutang lebih dari itu, maka leher kita akan tercekik. Jangan sampai kita nggak nikmatin hidup juga, karena cicilan rumah itu lama, 15-25 tahun. Jangan sampai kita cuma makan tempe tahu aja. Kita harus juga menikmati hidup kita. Bagaimana supaya kita tidak tercekik oleh cicilan kredit rumah? Pastikan kita jujur ketika kita mengisi aplikasi KPR di bank, berapa pendapatan kita yang sesungguhnya. Jangan serakah, jangan sampai kita beli di luar kemampuan.
Ada orang yang serakah sudah punya rumah satu, tapi dia tertarik untuk punya investasi lebih, dia beli lagi, beli lagi, beli lagi. Karena memang ketika marketnya bagus, investasi kita ada yang sewa, mungkin nggak berasa karena cicilan bisa ditutupi, bahkan juga biaya maintenance bisa ditutupi oleh penyewa kalau yang kita beli itu apartemen. Tapi juga pikirkan, bagaimana kalau tidak ada yang sewa? Maka pengeluaran strata atau maintenance, pemeliharaannya menjadi tanggung jawab kita, plus kita harus bayar cicilan KPR-nya. Bijaksanalah, jangan sampai kita jadi orang yang serakah lalu malah mencekik leher kita sendiri. Lukas 14 ayat 28 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Baik-baik duduk berhitung, jangan sampai kita serakah. Kita harus cermat dan cerdik dalam mengelola. Saya percaya bahwa rumah adalah kebutuhan. Dan yang saya tahu pasti bahwa Tuhan pasti menyediakan yang kita butuhkan. Kalau sampai kita serakah seperti yang tadi disampaikan tadi, kita beli di luar kemampuan atau malah kita beli kebanyakan sehingga kita kesulitan membayar cicilan, saya mau bilang itu kesalahan kita. Tapi kalau itu merupakan kebutuhan, kita tidak punya lalu kita butuh, saya percaya Tuhan pasti sediakan. Matius 6 ayat 31 dan 32 berkata gini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa? Sejauh itu merupakan kebutuhan, saya yakin Tuhan pasti sediakan. Bapa di sorga tahu bahwa kita membutuhkan rumah. Anda beli atau ngontrak, Anda tetap butuh rumah. Kalau saya punya prinsip pribadi, daripada sewa, uangnya lebih baik untuk uang muka. Saya mau tutup dengan ini. Hari ini, bekerja dan berusahalah dengan jujur. Lakukan firman Tuhan. Lakukan semua usaha dan pekerjaan Anda di dalam kebenaran. Karena janji firman Tuhan, bahwa kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Mari bangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan pastikan kita berusaha juga. Karena doa saja tanpa perbuatan adalah sia-sia. Saya berdoa agar setiap kita bijak mengelola keuangan, supaya hidup kita juga dimerdekakan. Jangan pernah berhutang, karena hutang membuat kita jadi hamba orang. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikan hikmat buat anak-anak-Mu, bahwa di dalam hidup kami harus bijak mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Hidup ini ada masanya, ada tahapannya. Kami harus bijak memakai waktu kami, ketika kami harus bekerja, ketika kami harus bangun rumah, ketika kami harus menikah, dan kami harus persiapkan dana untuk di masa tua. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, biar kiranya hidup kami jadi terang, jadi teladan, tidak menyusahkan orang. Kami tidak berhutang kepada siapapun, bahkan kami yang jadi berkat buat orang lain di sekitar kami. Berkati Tuhan setiap perencanaan anak-anak-Mu, beri hikmat kepada setiap mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan Henny Christian. Suatu firman Tuhan menginspirasi, menguatkan, dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Saya berdoa agar setiap benih yang saudara tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dan mengubahkan masa depan mereka yang ditolong. Mari kita persiapkan hati untuk berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk buat ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Engkau boleh menolong umat-Mu yang sakit, biar darah Yesus menyembuhkan. Engkau lah tabib segala tabib, dokter segala dokter. Belas kasihan-Mu turun untuk menjamah bagian di tubuh mereka yang sakit, untuk segera pulih, untuk segera sehat, untuk segala baik adanya. Hamba berdoa juga buat umat-Mu yang sedang membutuhkan, biar pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu selalu datang
dengan cara yang di luar pemikiran kami. Itu sebabnya bantulah, tolonglah, biar Engkau juga boleh menjamah dan memberikan kekuatan di saat mereka sedang menghadapi kesesakan. Tuhan juga pulihkan rumah tangga, agar rumah tangga mereka boleh harmonis, boleh diselamatkan, boleh dipulihkan. Bahkan Engkau juga boleh memberkati setiap umat-Mu, biar umat-Mu boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hari-hari yang kami jalankan. Juga kami berdoa dan satu hati berdoa buat bangsa Indonesia agar Tuhan melindungi negara ini dari penambahan COVID-19, dan juga Tuhan boleh melindungi negara ini dari teroris. Biar ada kesatuan antar umat beragama yang berbeda, dan kami berdoa biar Tuhan boleh melepaskan shalom atas negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, sehingga kedamaian boleh menguasai setiap penduduk yang ada di negeri kami Indonesia. Memberkati di mana kami berada, biar kami boleh jadi berkat di kota dan bangsa kami. Berikan hikmat buat para pemerintah yang ada di atas kami, biar mereka diberikan kebijaksanaan, takut akan Tuhan, untuk menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Hamba berdoa saat ini juga buat umat-Mu yang telah memberikan persembahan dan bahkan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kembalikan setiap benih mereka berlipat kali ganda. Usaha mereka makin lancar, pekerjaan mereka makin diberkati, ditolong, dibela Tuhan. Anak-anak mereka baik adanya, sehat, harmonis satu dengan lain, dan bahkan anak-anak kami juga boleh hormat pada orang tua dan takut akan Tuhan. Rumah tangga, hubungan suami dan istri makin mesra, orang tua dengan anak tambah indah, dan juga Engkau boleh memberkati segala kesehatan kami, supaya Tuhan tetap jaga dan melindungi mereka yang sakit, dipulihkan, disehatkan demi nama Yesus. Dan setiap apa saja dikerjakan oleh tangan umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Kita semua yang mau menerima berkat daripada Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati Kau berlimpah-limpah, memperluas daerah-Mu ke kanan ke kiri, mengangkat karir-Mu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan melindungi Kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidup-Mu, sehingga hidup-Mu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Luar biasa, terima kasih sudah mengikuti ibadah Impact Community Indonesia hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap terkonek sama Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama. God bless you, sampai ketemu besok.